Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara saya melakukan perandingan data. Salah satu tugas mata kuliah ekonometrika. Di sini metode yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Nah, saya mengambil data dari jurnal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa. Nah, itu data yang saya ambil dari skripsi tersebut. Nah, ini merupakan tampilan data dari responden. Data yang digunakan pada perandingan data ini yaitu diolah sebanyak 35 responden, yaitu dari variabel produksi, luas lahan, tenaga kerja, modal, dan pupuk. Ada 4 variabel yang digunakan. Nah, setelah itu saya telah menyiapkan data ke Excel yang sudah saya rubah, yaitu dengan mengelenkan data. Nah, selanjutnya masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah siapkan masuk ke variabel view. Nah, di variabel view saya sudah mengisi kolom Y, yaitu merupakan produksi kopi. Yang selanjutnya ada variabel X1 yaitu luas lahan, X2 tenaga kerja, X3 itu modal, dan X4 itu pupuk. Nah, di sini kembali ke kolom selanjutnya yaitu measure. Nah, di measure ini semuanya kita ganti, semua variabel kita ganti dengan scale. Nah, setelah semuanya sudah kita ganti, kita masuk ke data view. Di sini tampilan data view, bahwasannya di sini sudah jelas per kolom ada variabel Y X1 sampai X4. Nah, di sini setelah data yang sudah siapkan dari Excel, kita copy saja, langsung kita pindahkan dari Excel ke SPSS, data yang sudah kita rubah ke dilenkan tadi. Kita pindah ke SPSS-nya. Nah, di variable view kita paste, setelah di copy kita paste. Lalu pastikan nanti data yang tercopy itu jumlahnya 35 sesuai yang kita inginkan gitu, sesuai data tersedia yang kita akan running. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita klik analyze. Di atas ada kolom analyze, lalu pilih regression, setelah itu klik linear. Nah, di sini kita masukkan variabel produksi Y, klik tanda panah ke dependennya, lalu semuanya langsung blok aja dari X1 sampai X4, masukkan ke independen gitu. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita klik statistik untuk melihat parameter R-square, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, di situ sudah tertera yang saya klik, dan di sini ada Durbin Watson yang juga saya lakukan pencentangan. Setelah itu klik continue. Nah, di continue kita melihat variabel plot. Nah, bukan variabel, ada plot. Nah, di sini untuk melihat normalitas dan heterokedastita sesuai dengan jurnal, saya pilih untuk Y spread, dan untuk variabel X itu zrecid. Nah, di sini histogram dan normal probability plot saya checklist semua untuk menguji normalitas dan heterokedastisitas. Lalu setelah itu saya klik continue. Nah, setelah semuanya selesai, langsung saja kita pastikan semuanya dulu selesai, langsung kita klik OK untuk melihat hasil data yang sudah diolah. Ini tampilan data hasil dari faktor-faktor produksi kopi yang kita gunakan dari 35 responden. Cukup agak lama menunggunya. Ya, jadi di sini nanti akan tertera semua tampilan dari data sesuai dengan yang kita pilih dari statistik dan plot tadi. Nah, itu. Jadi di sini akan tertera semuanya.
untuk menganalisis, menginterpretasi hasil runningan yang kita gunakan melalui SPS. Nah, ini hasil dari runningan kita tadi. Nah, di sini sudah tertera nilai Durbin Watson-nya. Setelah itu ada R-square. Di situ sudah tertera ANOVA koefisiennya. Di situ ada tabel nilai VIF-nya, signifikannya dari tabel koefisien. Di sini sudah tertera semua ya, buat histogram, buat uji normalitasnya. Nah, namun di sini memiliki kejanggalan bahwa dari nilai VIF-nya ini terjadi gejala multicol karena nilai tersebut lebih dari 10. Nah, buat kriteria multicol sendiri kan harusnya nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 berarti dia mengalami gejala multicol. Untuk analisis yang baik itu seharusnya asumsi klasik itu semuanya terpenuhi, dari normalitas, hetero, terus autokorelasi, multikoliniaritas. Nah, untuk itu saya melakukan cara agar tidak terjadi gejala multikol. Nah, di sini saya menghilangkan data, yaitu yang saya beri tanda warna kuning. Ini bahwa data tersebut di nomor responden 24 dan 25 mengalami data yang paling signifikan, yang paling tinggi. Nah, untuk itu saya melakukan cara data tersebut saya hapus karena mungkin dengan data yang paling tinggi tersebut terjadinya multicol, yaitu mengalami kendala pada saat perandingan data. Nah, di sini ada 3 responden yang saya buang, yaitu responden nomor 4, 24, dan 25, karena dari bisa kita lihat itu merupakan data yang paling tinggi sehingga mengalami gejala pada saat perandingan data, terutama pada yang kita lihat tadi gejala multicol. Nah, setelah semuanya data kita hapus sesuai yang kita harapkan, kita pindahkan lagi. Maaf, ini mengalami kendala. Kita pindahkan lagi ke SPSS-nya tadi. Nah, jadi kita melakukan pengolahan data ulang sesuai dengan data yang sudah kita hapus. Kita ulangi kembali seperti awal tadi. Jadi, kita hapus semua data yang 35 responden tadi, kita hapus, kita paste data yang sudah kita copy setelah dikurangin tadi dari Excel. Nah, ya, dipaste. Lalu kita klik analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masukkan lagi, ini secara otomatis ya, karena kita sudah melakukan hal yang langkah pertama tadi. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini akan tertampil data yang sudah kita olah tadi dari 32 responden. Nah, nilai Durbin Watson-nya rupanya berkurang dari awalnya 1583. Nah, itu emang udah responden ketiga dua ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari nilai VIF-nya bahwa dengan data yang kita kurangkan karena nilai yang paling tinggi tadi, nilai VIF-nya berkurang. Nah, di sini terlihat bahwa tidak lagi adanya gejala multicol karena nilai tersebut tidak lebih dari 10 gitu. Bahwa data ini sudah baik. Jadi data tersebut sudah tidak mengalami gejala multicol lagi. Nah, untuk itu data ini bisa dilakukan interpretasi sesuai dengan kriteria, bahwasannya bisa dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data
kopi ini. Nah, di sini jelas ya perbedaannya dari 35 responden ke 32 responden bahwasannya mengalami kendala kan karena datanya paling tinggi. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.